uh, ketika perilaku bohong itu kan seolah-olah sebagai solusi ya buat siapapun sampai orang dewasa pun seperti itu. Merasa bahwa menutupi fakta karena kita punya tujuan gitu. Kalau pada anak-anak ketika perilaku itu terus dilakukan gitu ya, disadari atau enggak gitu ya, itu biasanya memang perlu perhatian khusus, bahkan perlu penanganan khusus. Mungkin pernah ada case seorang anak yang dia rutin jadi berbohong ya. Dia awalnya berbohong karena game online. Jadi dia bohong soal uang saku. Gitu ya, namanya orang tua kan makin tahu, kok uang sakunya cepet, durasinya cepet sekali gitu ya. Terus nilainya makin meningkat. Ya, nah ini juga perlu kewaspadaan buat orang tua yang anaknya suka main game, apalagi game online. Akhirnya anak ini mulai berbohong gitu segala macam. Nah, yang terjadi adalah perilaku bohong itu kayak hal yang biasa buat dia. Akhirnya bukan hanya soal ini ya, bukan hanya soal main game lagi, tapi dia sudah mulai bohong tentang yang kecil-kecil gitu. Apa yang harus dilakukan? Maka memang ini memang harus penanganan khusus. Kita harus lihat dari banyak sisi penyebabnya sampai dengan kepribadian si anak, supaya dia kemudian bisa melakukan kontrol. Oke, saya punya masalah nggak apa-apa, saya dihukum nggak apa-apa karena ini kesalahan saya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, ketika dapat case seperti itu, maka ya orang tua harus lebih punya pendekatan ya, kemudian membangun konsep diri si anak atau fokus kepada anak ya, kemampuan dia dan lain-lain. Nah, ini perlu dibangun. Nah, biasanya saking sudah sering bohongnya, kadang-kadang kita memang jadi nggak trust, nggak percaya ya gitu. Itu memang wajar, tapi ketika perilaku itu sudah muncul tidak disadari, kan anak butuh apa nih? Butuh mulai diajari untuk dipercaya seperti itu. Iya. Tadi kan dokter tadi bahkan sempat bilang itu bisa mengarah ke kleptomania. Kok bisa kayak gitu? Iya, oke. Itu sebuah ilustrasi ketika seorang anak misalnya dia sangat terobsesi dengan sebuah benda segala macam, sehingga sebenarnya klepto itu sudah gangguan jiwa ya Mbak ya. Jadi memang itu sudah bentuk abnormalitas. Artinya ketika satu kondisi dia pengen sesuatu barang atau sesuatu hal gitu ya, itu kemudian karena untuk kepentingan dia tapi tidak disadari gitu ya, itu kemudian membuat dia mengarah ke gangguan. Nah, salah satunya adalah klepto. Tapi ya itu memang harus dilakukan pemeriksaan. Makanya ini anak harus bisa dipantau ya, perkembangan perilaku positifnya seperti itu.